Ya, bagian kedua dari perbincangan kami mengenai apa yang dibangun sebagai ada resor dan juga pusat konservasi di Pulau Rinca, di Pulau Komodo atau di kawasan yang disebut Kepulauan Komodo, Saudara. Masih bersama saya Mas Umbu Walang, Direktur Walhi dari NTT. Mas Umbu, Anda sayang sekali memang Ibu Indra harus pamit dulu karena ada keperluan yang lain berkaitan dengan apa yang kita bicarakan tadi. Anda punya catatan-catatan lain mungkin. Ini deh, saya sebetulnya penasaran apakah memang betul-betul Walhi itu diajak untuk membahas ini dan juga masyarakat adat lain begitu berkaitan dengan pembangunan ini. Sebetulnya seperti apa itu, Mas Umbu? Iya, dari awal kan kalau kita mau lihat izin lingkungan yang dikeluarkan oleh KLHK itu kan baru September 2020, Mas. Hmm. Artinya sebelum izin lingkungan itu keluar kan ada proses pembahasan AMDAL, ada proses konsultasi publik dan lain sebagainya. Dan sepanjang tahun itu sampai izin lingkungan itu keluar di September, proses kami kan sudah jelas dari akhir tahun lalu sampai awal tahun lalu kan jelas gitu ya, Ya, proses publik termasuk. Kenapa kami tidak dilibatkan, masyarakat setempat tidak dilibatkan, komunitas-komunitas yang selama ini menolak, kan ketahuan orang-orangnya seharusnya kan, waktu kita menolak di awal kan, seharusnya ketika melihat ada pro dan kontra kan seharusnya itu menjadi ruang untuk jadi masuk di ruang konsultasi publik. keterangan atau penjelasan kepada publik berkaitan dengan proyek ini sebetulnya Walhi belum terima. Saya bertanya Sama Walhi deh. sekali belum. Kami tidak terima sama sekali. Oh. Kami tidak, draftnya juga kami tidak dapat, draft amdalnya dan sebagainya. Dan Walhi sempat menanyakan ini kepada Pemda atau kemudian dinas LHK di sana begitu? Iya, karena kami itu tidak perlu menanyakan, Mas. Karena kami itu tim komisi penilai AMDAL provinsi, Mas. Jadi seharusnya dan otomatis kami dilibatkan gitu loh. Karena kami punya SK untuk itu. Karena kami tim komisi penilai AMDAL provinsi yang seharusnya dilibatkan juga dalam proses-proses ini. Gitu. Nah, kami saja yang ada di komisi penilai AMDAL tidak dilibatkan. Gimana dengan masyarakat-masyarakat lain yang atau komunitas-komunitas lain di lapangan, misalnya kawan-kawan Sang Spirit, kawan-kawan Format, kawan-kawan Garda Pemuda Komodo, itu bisa dilibatkan dalam proses-proses itu. Oke. Concern atau perhatian dari teman-teman masyarakat adat yang peduli terhadap lingkungan dan segala sesuatu berkaitan dengan Taman Nasional Komodo ini termasuk Walhi adalah ini lebih cenderung kepada pariwisata yang akan dikembangkan. Sementara mengenai Taman Nasional ini yang seharusnya dijaga habitatnya, lingkungannya, ini jadi dinomor duakan atau dinomor kesekian kan begitu. Mengapa Anda merasa ini menjadi concern seperti itu? Satu, bahwa kita tahu komodo ini kan satu-satunya binatang di dunia yang masih ada, ya, yang sudah juga masuk dalam dalam pengakuan UNESCO dan juga masuk dalam Man of Biosphere dunia gitu ya. Ya. Kedua, kenapa kita lakukan ini? Karena ada banyak kecenderungan, misalnya rencana pemerintah juga untuk mengeluarkan 2 pulau yang di dekat Pulau Rinca, yang masuk kawasan zona inti dan zona rimba yang tidak ada zona konservasi itu untuk mau dikeluarkan dari kawasan Taman Nasional untuk dijadikan satu kawasan ekonomi khusus. Karena pemerintah kan sedang membangun kawasan ekonomi khusus. Jadi ada pengembangan lagi dari proyek ini nantinya menjadi proyek ekonomi khusus? Iya, di Labuan Bajo dan sekitarnya, dan termasuk rencana untuk mengeluarkan 2 pulau kecil di dekat Pulau Rinca dan Pulau Mori itu untuk dibebaskan dari kawasan Taman Nasional. Ini kan makin berkurang luasan Taman Nasional. Oh, Anda sudah dengar rencana ini. Sayang kita tidak bisa konfirmasi ke Ibu Indra ya dari KLHK ya, karena sudah pamit tapi rencana-rencana ini yang akan terjadi dan kemudian menjadi kekhawatiran. Tapi begini, saya mengambil dari sisi misalnya berarti ini kan untuk Pulau Komodo dan sekitarnya termasuk Labuan Bajo, ini kan akan terjadi pembangunan, ada peningkatan ekonomi. Harusnya warga di sana juga akan meningkat ekonominya. Pariwisata di sana nanti akan berkembang cukup pesat, mungkin akan menjadi seperti Pulau Bali. Kira-kira bayangan saya ini menjadi pariwisata yang sangat menarik dan akan bisa menampung lebih banyak wisatawan dalam dan luar negeri. Ini ada sisi baiknya atau bagaimana menurut Walhi? Ya, baik Mas. Pertama, kalau ngomong sisi ekonomi rakyat di kawasan sana ya, kawasan Pulau Rinca, Komodo dan sekitarnya, kalau bilang itu untuk mensejahterakan masyarakat di sana, artinya pemerintah juga mau mengatakan bahwa kan
kawasan Taman Nasional itu kan kawasan dikelola negara. Wajahnya itu kan namanya KLHK. Artinya pemerintah mengatakan mereka gagal mengurus kesejahteraan warga dari tahun 1980 sampai sekarang. Jadi 40 tahun pemerintah gagal mengurus kesejahteraan warga, dan kemudian kesejahteraan warga itu yang kurang itu dijadikan legitimasi untuk membangun pariwisata di sana gitu loh. Kan kita tahu kawasan Taman Nasional itu kan kawasan yang Komodo itu kan kawasan biosfer ya. Artinya di situ ngomongin soal keselarasan antara alam, ya, satwa di dalamnya, ekonomi dan kebudayaan. Ya toh? Artinya kalau ketika sudah masuk kawasan biosfer itu kan seharusnya tiga-tiga ini jalan. Ya toh? Artinya kita mengatakan 40 tahun Taman Nasional di sana itu tidak mampu mensejahterakan rakyat, dan kemudian ketidaksejahteraan rakyat itu dijadikan legitimasi untuk membangun pariwisata di sana. Yang seharusnya diperbaiki itu adalah tata kerja KLHK untuk menyelaraskan kerja-kerja konservasi dan kerja-kerja kesejahteraan rakyat. Ya. Maksud saya jangan dijadikan legitimasi gitu ketidaksejahteraan rakyat yang merupakan wujud dari kegagalan Taman Nasional untuk mensejahterakan rakyat tempat di Barini dan konservasi dijadikan alasan untuk membangun pariwisata skala besar. Oke, karena ada kontraproduktif dengan Pelestarian Komodo. Ya, ada kemungkinan nanti kalau ini juga berkembang sedemikian rupa pesat, siapa yang betul-betul nanti diuntungkan dari majunya kemudian pariwisata di sana. Mudah-mudahan juga untuk rakyat NTT, itu sih harapannya begitu. Berkaitan dengan konservasi-konservasinya Mas Umbu, kita memang harus mengakui bahwa situasi seperti ini dibutuhkan, dalam hal ini pemerintah daerah betul-betul harus membangun konservasi yang kuat begitu. Dan juga dinas-dinas lingkungan hidup. Kita memang sangat kurang memang untuk berkaitan dengan hal ini. Tapi ini bisa dibangun sebetulnya tanpa kemudian harus membangun mega proyek seperti ini. Ini memang benar, bisa seperti itu menurut Anda? Masyarakat di sana bisa mengerti dan lain-lain? Iya, kalau kami memahami bahwa pembangunan yang minim infrastruktur skala besar, yang minim tidak rakus lahan, itu akan sangat membantu keberlangsungan hidup Komodo dan dinamikanya, akan sangat membantu proses-proses konservasi di sana, baik yang bersifat genetik, ekosistem dan kebudayaan di sana, dibanding membangun aset-aset wisata yang berskala besar, yang kemudian energi kita itu habis untuk mengurus pariwisata dibanding mengurus Komodo yang memang benar-benar adalah binatang yang memang mau tidak mau bagian dari peradaban dunia dan kita harus melestarikan itu. Dan kami percaya bahwa kalau urusan pariwisata berbasis komunitas yang dikembangkan di sana yang berkeadilan dan berkelanjutan, saya percaya bahwa proses-proses itu bisa mensejahterakan rakyat tempat gitu dari sana. Oke. Sekarang begini saja, berkaitan dengan tadi kita mendapatkan keterangan sedikit dari Bu Indra sebagai wakil dari KLHK yang mengatakan bahwa pembangunan tampaknya akan terus berjalan. Mungkin dibuka diskusi atau kemudian sumbang sarannya sambil proyek ini tetap berjalan. Apa yang akan kemudian dilakukan oleh walhi, masyarakat adat di sana? Saya tahu sebagian sudah menulis surat kepada UNESCO dari berbagai belahan dunia ya, Asia dan kemudian sampai di UNESCO pusat begitu. Apalagi yang akan dilakukan berkaitan dengan concern walhi dan juga masyarakat adat di sana berkaitan dengan Taman Nasional Komodo ini, Mas Umbu? Iya, kami begini. Pertama bahwa kami jelas menolak sikap kami ya, dan kawan-kawan komunitas di pulau di Manggarai Barat baik itu dan publik dunia yang hari ini mengkritik itu, kita menolak proses pembangunan berskala besar yang rakus lahan, rakus energi, rakus air yang kemudian bisa mengganggu habitat Komodo di sana. Yang kedua, apa yang kami akan lakukan? Yang kami akan lakukan tetap saja akan melakukan proses-proses untuk memastikan publik di NTT juga ikut terlibat dalam penolakan ini dan memastikan pemerintah menghentikan segala aktivitas pembangunan berskala besar di pulau-pulau tersebut yang kemungkinan besar akan sangat mengganggu populasi Komodo sana. Teman-teman sudah bersurat ke UNESCO, kami juga akan melakukan itu, bersurat ke pihak-pihak yang memang kami yakini bisa dapat membantu kami untuk menghentikan proses ini. Yang kedua, kami akan mendorong pemerintah provinsi maupun pemerintah Indonesia untuk lebih fokus pada urusan sains, gitu ya, urusan konservasi dan sebagainya. Kami baru bisa percaya misalnya kalau di Indonesia itu sudah ada 100 ahli Komodo gitu.
Ini kita punya cuma 2-3 dan mengurus 3.000-an komodo. Kita sampai hari ini publik nggak pernah diceritain gimana sih genetika komodo, gimana ekosistem komodo secara yang berbasis sains gitu. Nggak ada laboratorium komodo gitu ya yang menyampaikan ini ke publik. Nah, keterangan-keterangan ini kan seharusnya yang muncul terlebih dahulu, Mas, sebelum ngomongin ini kan. Keterangan-keterangan ilmiah dari para pakar inilah yang menyampaikan. Misalnya tadi soal bahwa komodo tidak terganggu. Nah, yang ngomong itu kan seharusnya ahli, Mas. Ya. Ahli komodo. Bukan pejabat-pejabat administratif kan. Nah, persoalannya sekarang itu adalah kenapa ahli-ahli itu yang katanya ada, kenapa tidak bisa ditampilkan ke publik gitu. Tampilkan ke publik supaya kita tahu gitu loh, bahwa Indonesia serius untuk konservasi komodo. Dan bagi kami Indonesia tidak serius mengurus konservasi komodo karena ahli-ahlinya saja hampir sangat minim gitu loh di Indonesia. Sainsnya juga sangat minim. Terima kasih. Ya. Baik, dimengerti, kita dapatkan poinnya, menjadi wawasan kita semua untuk menjaga Taman Nasional ini, dan mudah-mudahan masukan ini didengarkan dengan baik dan diskusi terbuka selama 2 rencana ini tetap berjalan dari pemerintah, tapi masukan-masukan ini mudah-mudahan bisa diterima. Bersama kami terus, Mas Umbu, untuk memberikan update terus berkaitan dengan proyek-proyek di sana, dan ini bukan pertama dan terakhir, jadi kita akan terus mengikuti perkembangannya nanti. Terima kasih Mas Muwala, Direktur Walhi NTT. Terima kasih banyak Mas Laya. Selamat pagi.